Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kamu ya. Kita punya file 1, file 2, file 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian, memilih yang mana. Kalau misalkan nanti ternyata kurang resonate atau tidak resonate, mungkin itu bukan file kalian bisa coba pilih file yang lain ya. Perkenalkan dulu sedikit tentang aku. Aku ini adalah seorang light worker, aku seorang spiritual messenger, spiritual healer, dan aku seorang empath, aku seorang psychic medium, dan aku membacakan tarot ini dengan menggunakan intuisiku, menyampaikan pesan kepada kamu untuk membantu healing situasi kalian ya. Gitu aja, dan langsung kita mulai dengan file nomor 1 ya. See you! Halo, file nomor 1 bagi yang memilih deck ini adalah reading kalian tentang apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian ya. Kita langsung mulai aja file 1. Aku shuffle dulu sebentar kartu-kartunya. Aku doa sebentar ya. Oke, kita lihat untuk file nomor 1, apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian. Wah, langsung keluar The Hermit, kebalik. Kita punya Judgment, kebalik. Apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian, file nomor 1. Kita punya Seven of Cups. Kita punya Nine of Wands, kebalik. Aku ambil beberapa kartu lagi di sini sebentar. Kita punya King of Pentacles, kebalik. Ada Three of Swords, kebalik. Kartunya banyak kebalik ya, file nomor 1. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti gimana-gimana. Kita punya The Sun, kebalik. Lalu Ace of Pentacles, kebalik. File nomor 1. Kartu bawah deck kita punya Death. Ya, ini kenceng banget file nomor 1, energi karma kamu di sini file nomor 1 ya. Gila. Ini energi karma spiritual awakening di sini sangat-sangat kencang ya, file nomor 1. Oke, sebelum mulai aku scanning zodiak seperti biasa di sini ya. Kalau zodiaknya tidak aku sebut di sini, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, itu hanya energinya saja yang mendominasi di sini ya. Ini Sun, Moon, Rising ya. Yang pertama kita punya Virgo dengan The Hermit, Leo dengan The Sun, ya, Scorpio, Death di sini. Lalu kita punya Taurus dan Capricorn juga ya dengan King of Pentacles di sini. Lalu Taurus ya tadi ya, udah ya. Iya, itu aja sih sebenarnya untuk zodiaknya yang paling dominan di sini ya. Kita mulai aja dengan readingnya, file nomor 1. Kita punya The Hermit, kebalik. File nomor 1. Yang masuk ke aku, sebagian besar dari kalian ini sebenarnya gimana ya? Agak, yang entah kenapa yang masuk ke aku agak bebel gitu loh. Bebelnya bukan bebel gimana, tapi mungkin kalian ngerasa kalian sudah tahu, kalian sudah istilahnya udah ngerasa saya udah belajar kok, saya sudah gini, tapi sebenarnya masih ada di dalam jiwa kalian itu yang sebenarnya jatuhnya semacam denial atau semacam apa ya?
ya gitu, kekeh dengan ininya sendiri ya, karena di sini banyak elemen earth gitu ya, elemen-elemen tanah gitu, maksudnya jadi batu batu gitu ya. Maaf loh, ini file nomor satu, cuman yang masuk ke aku seperti ini ya. Nanti aku akan arahkan gimana maksudnya ya, tapi yang masuk aku langsung dengan The Hermit kebalik itu adalah itu. Jadi banyak momen dimana sebenarnya kalian lebih bisa merefleksikan diri kalian, lebih banyak belajar lagi tentang diri kalian, tetapi mungkin kalian ngerasanya saya udah oke, saya udah mantap gitu di sini ya. Gitu. Sedangkan sebetulnya di dalam hidup kita, di dalam perjalanan jiwa kita itu, proses belajar kita itu selalu berjalan di sini. Selalu ada ruang di mana kita bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi di sini, file nomor satu. Ya, selalu ada ruang untuk belajar di sini. Ya, jadi ada judgment di sini. Judgment kebalik. Jadi kalau buat aku judgment kebalik ini maksudnya banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan sama spirit guide kalian di sini. Ya, terutama dalam menuju perjalanan jiwa kalian, maksudnya tujuan jiwa kalian di sini. Tetapi mungkin karena kalian seperti ini yang tadi aku bilang, jadi nggak masuk pesannya. Atau ya kayak tadi aku bilang, denial, atau mungkin kamu sebenarnya udah merasakan sesuatu, tapi kamu yang enggak, bukan itu, enggak gitu di sini ya. Malaikat kamu sudah sering banget ingin berkomunikasi dengan kamu, menyampaikan pesan-pesan untuk kamu, tetapi tidak masuk ke kamu di sini. Ya, file nomor satu. Seven of Cups. Ini buat aku kartu pilihan. Kartu mungkin agak semacam gimana ya? Yang pertama tadi masuk ke aku sih sebenarnya file satu ini orang-orang yang hidupnya ya secara jiwa itu penuh dengan option, penuh dengan opsi-opsi. Kalian itu punya banyak free will ya. Jadi secara elemen takdir itu sebetulnya ya apa ya? Intinya banyak jalan menuju Roma lah intinya ya. Jadi kamu punya banyak free will untuk jalan menuju tujuan kamu di sini di dalam hidup kamu ya. Tapi sebenarnya di antara jalan-jalan itu sebenarnya ada jalan-jalan yang lebih baik, lebih enak lagi untuk supaya kamu sampai ke tujuan gitu intinya. Ya, dan itu maksudnya yang lagi mau diarahkan sama spirit guides kamu di sini. Gitu. Ya, kebanyakan dari kamu aku merasakan ada sedikit elemen kebingungan juga di sini sometimes ya, kadang-kadang terutama dalam memilih jalan atau keputusan dalam hidup di sini. File nomor satu. Ya, padahal kalau kalian bisa dengar ini, ya kalau kalian mau belajar lagi untuk ini, sebenarnya itu sangat akan memudahkan kalian dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup di sini. Ya, file nomor satu kita punya Nine of Wands kebalik. Langsung masuk ke aku, saatnya kalian keluar dari zona nyaman kalian, file nomor satu. Ya, sepertinya takdir kalian ini mengarahkan kalian itu untuk berubah di sini, bertransformasi total, file nomor satu. Ya, keluar dari zona nyaman, keluar dari cangkang kalian, file nomor satu. Aku merasakan jiwa kalian ingin bebas di sini, file nomor satu. Ya, kita punya King of Pentacles, kebalik. Sorry. Iya, kalian file nomor satu yang masih berada di zona nyaman ini akan mungkin agak-agak mungkin ya sebenarnya kalian itu bisa berpotensi jauh lebih besar lagi di sini dengan King of Pentacles ya. Kalian itu sebenarnya lagi diarahkan untuk lebih bisa mantap lagi, mengambil tindakan lagi ya. Untuk apa? Kalian itu sebenarnya orang-orang yang secara garis takdir ya memiliki potensi untuk bisa menjadi seseorang yang sangat apa ya? Ya dia bisa dibilang sukses lah ya gitu dengan materi duniawi gitu di sini ya. Aku ngelihatnya kesuksesan, mapan gitu ya. Tapi kebalik di sini bukan berarti kamu nggak bisa seperti itu, tapi banyak banget faktor-faktor di dalam hidup kalian ini yang kalian harus ambil resikonya untuk menuju ke sini. Gitu. Untuk keluar dari zona nyaman kalian, untuk ngambil langkah itu loh. Ya, aku ngelihatnya file nomor satu lagi dalam proses healing di sini. Three of Swords kebalik.
ya. Mungkin ya aku nggak tahu, beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian di masa lalu ya, yang mungkin bikin kalian seperti ini. Ya, yang mungkin bikin kalian jadi, aku ngerasa agak dingin juga ya di sini. Gitu. Aku ngerasa ada sedikit dinginnya juga di sini. Ketakutan, keraguan itu karena faktor kejadian-kejadian yang pernah menimpa kalian di masa lalu di sini, ya. Gitu. Tapi kan maksudnya tapi jadikan itu pembelajaran saja buat kalian. Jangan buat kejadian masa lalu kalian menjadi penghambat kalian untuk maju ke depan di sini, PL nomor 1. Ya. Apapun orang itu yang pernah mungkin merugikan kamu secara financial, keuangan, ya, pernah menipu kamu di sini atau apapun lah, membikin kamu intinya merasakan kekecewaan, sakit hati gitu di sini. PL nomor 1. Ya. Lepas itu, jangan jadikan itu faktor penghambat hidup kalian menuju kebahagiaan kalian dengan The Sun di sini. Ya, The Sun kebalik. The Sun ini kartu kebahagiaan, kartu positif thinking, kartu intinya energinya sangat-sangat super positif di sini. PL nomor 1, tapi di sini kebalik. Ya. Ini maksud aku, kalian jadi terhambat padahal kalian punya potensi untuk benar-benar hidup dengan kayak istilahnya enteng dan bahagia di sini. Dengan bisa juga menikmati dunia ini. Ya, menikmati dunia ini tuh maksudnya bisa hidup jauh lebih nyaman, ya, punya kenyamanan, punya kapasitas untuk kayak istilahnya ya secara materi oke gitu di sini. Ya. Ini energinya kebalik semua, maksudnya banyak kartu kebalik di sini itu ketahan. Ya, ketahan karena ya mungkin itu yang tadi aku bilang. Ya. Ace of Pentacles ini juga istilahnya apa ya? Semacam kesempatan, opportunity, berkat yang ingin diberi ke kamu itu juga jadi ketahan PL nomor 1. Ya. PL nomor 1 ini sebenarnya lagi-lagi ya, aku melihat, aku dapat gambaran itu ya, kalian itu hidupnya sebenarnya potensi tertinggi kalian adalah takdir kalian itu sebenarnya secara keuangan baik, sangat-sangat baik di sini PL nomor 1. Ya, entah kenapa yang masuk ke aku lebih ke materi di sini. Ya. Bisa hidup bahagia, mapan gitu ya. Dan aku ngelihatnya PL nomor 1 ini juga bukan tipe orang yang istilahnya kalau sudah sukses ya sudah dinikmati sendiri gitu ya. Aku ngelihatnya kalian cukup punya jiwa berbagi gitu di sini ya, PL nomor 1. Gitu. Jadi untuk gimana kalian mencapai ini, takdir kalian seperti ini, kalian diminta untuk lebih buka hati, buka pikiran lagi nih PL nomor 1, ya. Kalau istilahnya banyak pelajaran-pelajaran terutama secara spiritual di sini yang bisa membantu kamu, mengarahkan kamu ke kebahagiaan kamu di sini. Untuk apa? Supaya kamu punya keberanian itu untuk keluar dari zona nyaman kamu, PL nomor 1. Gimana caranya kita bisa berani? Itu kita harus tumbuhin keyakinan kita. Kalau kamu dijaga di sini PL nomor 1 sama malaikat kamu. Ya. Dalam hal apapun di sini, dalam hal mungkin kamu ingin memulai sesuatu, kamu ingin keluar dari sesuatu di sini, PL nomor 1. Ya. Karena entah kenapa aku ngerasa jiwa kamu agak merasa terperangkap di sini. Dia ingin keluar, ingin lepas, ingin bebas, ingin bahagia, tapi di satu sisi dia juga tetap bisa menghasilkan, bisa sukses di sini. PL nomor 1. Ya. Takdir kalian, spiritual awakening kalian ini mengarahkan ya kebangkitan spiritual kalian secara jiwa, mengarahkan kalian ke semacam perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kalian. Pile nomor 1, takdir kalian adalah semacam perubahan total di dalam hidup. Ya. Diri kalian yang lama menjadi diri kalian yang baru. Beberapa kalian mungkin sudah mengalami ini atau sedang mengalami ini, dan untuk kalian yang belum akan mengalami ini. Death dari istilahnya kematian diri kamu yang lama menjadi diri kamu yang baru. Aku melihat ini benar-benar perubahan total 180 derajat di sini. PL nomor 1. Dan ini spiritual awakening, pelajaran spiritual, Hierophant. Kuncian hidup kamu, takdir hidup kamu di sini adalah hubungan kamu dengan yang di atas di sini. Koneksi kamu dengan yang di atas. Secara jiwa. Untuk kamu bisa balancekan dengan kesuksesan duniawi kamu di sini. Ya. Kita punya King of Pentacles, kita punya Queen of Pentacles.
King of Pentacles, Queen of Pentacles, dua-duanya kebalik. Ya. Beberapa dari kalian pesannya ini adalah untuk mengimbangkan sisi feminin dan maskulin kalian. Di setiap kita ada energi feminin dan maskulin ya. Energi maskulin itu adalah kita yang mengambil tindakan, energi femininnya kita yang menerima atau surrender gitu, berserah. Ya. Kamu harus bisa mengimbangi ini 50%, 50% pile nomor 1. 50% kamu usaha, ambil tindakan, 50% kamu berserah di sini. Hidup kamu akan balance menuju kebahagiaan di sini, pile nomor 1. Ini sudah menjadi bagian dari takdir kalian untuk mencari keseimbangan ini. Gitu. Ya. Pesan masuk ke aku juga, beberapa dari kalian, takdir dari hidup kalian ini menemukan pasangan kalian yang sejalan di sini. Ya. Queen sama King of Pentacles di sini. Ya. Ini bisa dalam konteks apapun ya, bisa dalam konteks pasangan hidup, relationship, ya. Maksudnya percintaan di sini, bisa juga dalam bidang usaha di sini. Yang istilahnya kalian ketemu sama partner. Partner yang sama-sama satu visi, satu misi, dan bisa balance yang istilahnya saling mengisi di sini. Ya, gitu. Untuk kalian yang mungkin ini adalah pasangan hidup kalian, ini bisa jadi dua-duanya ya. Bisa jadi ini pasangan hidup sekaligus partner dalam apapun yang kalian kerjakan di sini. Gitu. Bisa jadi dua-duanya juga masuk ke aku. Ya, intinya kalian berdua Queen and King of Pentacles di sini memang ditakdirkan untuk istilahnya secara duniawi itu harus balance dan punya potensi untuk bisa menjadi sama-sama sukses di sini, sama-sama menghasilkan dan saling merawat satu sama lain ya di sini. Entah kenapa, karena di sini ada gambar perempuan kayak menggendong bayi ya di sini, gitu. Ini energinya benar-benar sangat merawat diri dan sekitarnya, gitu, ya. Tapi di sini masih kebalik, gitu. Lalu entah kenapa ini pesan buat kalian juga ya, pile nomor 1. Nine of Swords and Seven of Wands, kebalik. Ya, Nine of Swords sama Seven of Wands kebalik. Ini buat aku, kalian diminta untuk, kayak tadi aku bilang, seiring kalian bisa yakin, mengurangi rasa takut dan ragu kalian ini, terutama dalam malam hari, aku ngeliat energi kalian itu gelisah di sini, pile nomor 1. Beberapa dari kalian ya, gitu. Gelisah di malam hari, pikiran-pikiran datang semua bertubi-tubi gitu ya di sini. Ketika mungkin kalian sebelum tidur atau apapun di sini, aku ngerasanya. Ya, ini berat di aku, pundak aku sekarang ngerasa ketekan ke bawah. Gitu. Ya. Seven of Wands. Seven of Wands kebalik. Mungkin beberapa dari kalian ya, ini nggak semua, lagi-lagi ini general reading, jadi ambil yang resonate sama kalian ya di sini. Beberapa dari kalian ngerasa agak sedikit mau nyerah di sini, ya, gitu. Mungkin banyak banget faktor-faktor eksternal di dalam hidup kalian yang jatuhnya kayak merasa menyerang Anda pada saat ini, gitu. Pile nomor 1, ya, kalian diminta untuk kuat lagi di sini, untuk bertahan terus. Kalau perlu kalian keluar dari zona itu, keluar, ya. Seven of Wands ini juga masuk ke aku pesannya, nggak usah terlalu pedulikan apa kata orang di sini. Ikutilah kata jiwa kamu mau apa, langsung jalan aja ke situ. Karena kalau enggak, ini energinya nyangkut semua pile nomor 1. Sedangkan potensi hidup kamu, takdir hidup kamu tuh menjadi seseorang yang luar biasa dan bahagia di sini. Ya, pile nomor 1. Pile nomor 1 diminta untuk belajar untuk tidak terlalu mendengarkan apa kata orang. Kata orang itu ya kamu filter juga. Kalau misalkan memang itu bagus, konstruktif, suportif buat kamu di sini, positif, ya sudah, terima sebagai masukan yang positif. Tapi kalau cuman yang istilahnya terus menyudutkan kamu atau kayak mematikan semangat kamu di sini, udah, itu berarti toksik lingkungannya. Gitu, ya. Pile nomor 1, kamu akan menyalakan api kamu lagi di sini. Ya. Aku ngelihat api di dalam diri kalian ini ingin terbakar secara luar biasa di sini. Pile nomor 1, jiwa kalian ini sebenarnya jiwa yang sebenarnya sangat-sangat punya passion, api gitu di sini. Ya. Nyalakan api itu kembali.
untuk yakin dan percaya kamu melangkah ke depan itu. Kalau kamu mau memulai sesuatu, ambil langkah itu, ambil aja di sini. Ya. Dengarkan lagi pakai intuisi. Poin nomor 1. Ya, takdir kamu ini sangat-sangat punya potensi untuk bisa bahagia dan sukses di sini, poin nomor 1. Ya, ini kita lebih ngomongin tentang materi kalau untuk poin nomor 1. Ya. Oke, aku akan bantu kalian lebih ke mungkin takdir kalian secara jiwa lagi ya dengan Oracle. Sorry. Untuk file nomor 1, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya yang tertulis di dalam takdir kalian, takdir jiwa kalian file nomor 1. Oke. Sebentar ada yang jatuh. Atau yang pertama tadi keluar, talk to your angels di sini. Tadi aku bilang sama kamu, malaikat kamu ingin berkomunikasi sama kamu di sini. Kamu lagi diarahkan menuju sesuatu, menuju memang perjalanan jiwa kamu, takdir kamu di sini, file nomor 1. Kamu diminta untuk berkomunikasi lagi dengan malaikat kamu di sini. Buka pikiran, buka hati kamu di sini. Jadi dibilangnya, instead of worrying, ask for divine guidance. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Kalau kamu bisa, kamu minta aja petunjuknya di sini. Karena entah kenapa aku ngerasain memang malaikat kamu ini ingin berkomunikasi sama kamu dengan kartu judgment ini dari awal. Ya, lalu kita punya freedom. Ini yang tadi aku bilang, you're free to do what you choose. Kamu punya banyak opsi free will di dalam hidup kamu. Tapi jiwa kamu itu menginginkan kebebasan ini, freedom. Kan tadi aku bilang sama kamu, aku ngerasa jiwa kamu semacam terperangkap di sini, file nomor 1. Nih, dia ingin lepas seperti ini. Ya, ini konfirmasi. Ada career change. You're embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Di sini aku ngerasa, kan aku bilang sama kamu, tadi ada semacam perubahan total di sini ya, dengan apa istilahnya kartu death ini. Ya, semacam pelajaran, semacam dari sisi spiritual ya yang mungkin akan akhirnya mengubah kamu. Yang mungkinnya selama ini kamu bekerja di bidang sesuatu gitu ya, yang sudah lama bertahun-tahun mungkin bekerja di suatu bidang, ujung-ujungnya akan berubah total di sini. Ya, memang file nomor 1 ini akan ada semacam perubahan total di sini dari apa yang kalian lakukan. Karena secara mindset, secara pandangan hidup, semua akan berubah total juga di sini. 180 derajat, career change. Tapi tidak usah khawatir, yang namanya proses perubahan ini memang tidak mudah ya. Tetapi perubahan ini lihat datangnya dari mana. Cahaya dari langit datang ke kamu di sini untuk apa? Mengarahkan kamu ke arah yang membawakan kamu kebahagiaan and abundance di sini. Brings you the joy and abundance. The sun sama ini yang tadi aku bilang. Bahagia dan mapan, sukses. Ya, the sun and king of pentacles di sini. Yang memang kamu berhak atas ini dan memang jiwa kamu menginginkan ini, file nomor 1. Ya, kita punya yoga di sini. Ya, yoga ini maksudnya kalian itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk bergerak. Ya, bergerak itu maksudnya badan kalian bergerak, entah dengan yoga, stretching atau olahraga gitu di sini. Ya,
Tapi untuk kalian yang sudah melakukan yoga di sini, file nomor 1, terus lakuin itu karena yoga sangat-sangat bisa membantu ngebalance cakra-cakra kalian di sini. Ya. Gitu. Energi level di badan kalian ini naik kalau kalian itu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti aku bilang ini, terutama yoga. Ya, yoga ini sangat bagus. Karena bisa membalance ini kamu yang tadi aku bilang secara spiritual dan duniawi gini ya. Kayak kadang jiwa kamu mungkin pikiran kamu itu ya fokus ke hal-hal duniawi, tapi ketika kamu dalam yoga ini, dalam olahraga itu kan kamu lebih mindful dengan jiwa kamu, apa yang kamu rasakan pada saat itu. Ya, file nomor 1. File nomor 1 sebenarnya cukup orang-orang yang sensitif secara energi di sini. Bottom deck-nya ya. Gitu. Dibilangnya kamu ke depannya akan semakin seiring kamu istilahnya belajar di sini ya, dalam hal spiritual, dalam istilahnya pelajaran-pelajaran hidup kalian ke depan, kalian akan semakin peka dengan energi di sekitar kalian terutama. Ya, dan kalian akan istilahnya beradaptasi dengan kepekaan kalian karena kalian sadar intuisi kalian, feeling kalian itu yang akan membantu yang tadi aku bilang menentukan keputusan-keputusan hidup ya di dalam diri kalian yang nanti ke depannya. Ya, file nomor 1 ini orang-orang yang cukup sensitif sama energi. Di bawahnya itu kita punya infinite abundance. Ini yang kayak tadi aku bilang, takdir kalian emang punya bisa sukses seperti ini. Ya. Ini kebebasan secara finansial, financial freedom, abundance sama freedom di sini. Ya, masuk ke aku financial freedom, kebebasan finansial di sini. Kalian tuh memang ditakdirkan untuk sukses dan bahagia, file nomor 1. Aku sih aminin aja ya. Gitu. Dan kalian didukung, kalian disupport sama malaikat kalian untuk bisa seperti itu, file nomor 1. Ya. Jadi, jalani saja yang kalian sudah rasakan di situ. Ikuti arahannya, cari gimana cara kalian itu lebih bisa, balance 50% duniawi, 50% spiritual ya. Kalian lebih bisa mendengarkan intuisi kalian lagi, mengarahkan kalian kemana, keluar dari zona nyaman kalian di sini, file nomor 1. Aku mau bantu kalian lagi dengan pesan terakhir dari Oracle ya. Di sini. Sebentar. Aku shuffle lagi. Aku doa sebentar ya. Wah. Bentar ya, aku oke. Oke, file nomor 1. Kita lihat ya, ini spirit guides kalian. Aku connect dengan mereka juga ya. Kartu yang pertama tadi mental adalah Star Ancestor. Kamu file nomor 1, aku nggak tahu kamu mungkin belum pernah mendengar ini atau pernah mendengar ini. Sebagian besar dari kamu adalah seorang starseed di sini. Ya. Seorang starseed dan kamu punya leluhur yang istilahnya sosok penjaga kamu ini juga yang istilahnya dari sana. Bukan dari planet ini, tapi dari luar sana. Ya. Gitu, itu penjaga kamu salah satunya di situ, dan ini yang istilahnya ingin kamu lebih mendengar suara yang ada di dalam kamu di sini, di dalam jiwa kamu ya, bukan di dalam otak kamu, gitu, bukan suara-suara bising yang ada di otak kamu, tapi di dalam jiwa kamu, suara terdalam kamu apa di sini, ya, di sini kamu lagi diarahkan untuk ke sana, untuk mengalami proses perubahan di sini,
Ya, kita punya High Priest. Ya, aku ngerasa pile nomor 1 ini memang entah kenapa aku ngerasa ya kalian kalian ditakdirkan punya sangat-sangat sebenarnya ditakdirkan untuk bisa menjadi sukses dan bahagia di sini ya. Tapi aku melihat juga sukses dan kebahagiaan ini nanti kalian akan bisa istilahnya berkontribusi kepada dunia ini. Entah kalian menjadi saluran berkat untuk orang lain juga pile nomor 1 di sini. Karena kita punya High Priest. Ya, ini energinya cukup healing gitu ya. Maksudnya kayak healing orang, maksudnya healing orang itu kan bisa dalam konteks macam-macam di sini. Ya, pile nomor 1. Kita punya Wise One. Kamu ini sebenarnya ditakdirkan, maksudnya aku ngeliat kalian ini orang-orang yang sebenarnya cukup bijaksana. Terutama dalam istilahnya mengatur hidup kalian di dalam dunia ini gitu ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi kamu diminta untuk istilahnya yang tadi aku bilang, di sini dibilangnya grow within, bertumbuh dari dalam. Selalu ada ruang untuk kalian bisa bertumbuh terus di sini dan menjadi istilahnya aku ngelihat gambaran yang masuk ke aku tuh pohon besar yang banyak buahnya dan kokoh dan bagus di sini ya. Kamu bisa jadi pohon itu, pile nomor 1. Ya, takdir kamu memang untuk menjadi seperti itu, dan pohon yang besar itu juga aku ngeliatnya kayak istilahnya orang-orang bisa berteduh di bawah pohon itu maksud aku nanti kamu bisa istilahnya menjadi saluran berkat buat orang lain, untuk orang lain bisa berteduh di bawah kamu di sini ya, dengan kesuksesan kamu dan kebahagiaan kamu di sini ya. Kita punya snake transformasi, death yang tadi aku bilang di sini. Takdir kalian memang untuk benar-benar berubah total. Ular ini juga istilahnya melepas kulit lama dia kan, gitu. Dia melepas istilahnya kalau dia ganti kulit gitu, dia lepas semua kulitnya gitu. Kalau kamu pernah lihat ini ya video kalau ular itu ganti kulit gimana, itu deh kayak gitu kamu coba ya, maksudnya bagi kalian yang pernah lihat itu ya di sini. Dan memang hidup kalian ini akan mengalami perubahan 180 derajat gitu ya. Tetapi itu perubahan yang mengarahkan kalian ke tujuan, ke takdir kalian di sini ya. Pile nomor 1 ini udah konfirmasi lagi. Lalu kita punya Shaolin Master. Yang langsung nyala ke aku adalah bola yin yang ini, yang tadi aku ngomong tentang masalah balance duniawi spiritual, balance antara energi feminin dan maskulin, yang tadi King Queen of Pentacles ya di sini gitu. Jadi itu sih kalau ini ya. Lalu kita punya ini Spring ya. Aku ngelihat ini kalian kayak bisa melompat ya, ambil langkah ini, tapi ketika kalian ngambil langkah ini lihat bibit-bibitnya bertumbuh menjadi bunga di sini. Dan ini aku ngerasanya sangat-sangat happy, sangat-sangat apa ya, plong gitu ya di sini. Dan kamu akan sendiri yang akan melihat nanti bibit-bibit yang kamu tanam ini akan bertumbuh gitu. See your seeds grow. Ya, pile nomor 1 ini memang ditakdirkan sebagai ya lagi-lagi sukses dan bahagia, tapi kamu harus bisa mengubah hidup kamu dulu di sini, pile nomor 1. Perubahan total dari segi apapun di sini dalam hidup. Ya, aku ngeliatnya gitu sih kalau pile nomor 1, takdir kalian seperti itu. Itu aja reading kalian pile nomor 1. Semoga reading ini bisa bermanfaat ya, dan bisa resonate sama kalian. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai habis. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk personal reading sama aku, linknya ada di kolom deskripsi. Nomor WhatsApp aku, bisa chat aja di situ, jangan sungkan. Atau kalian mau DM Instagram aku juga boleh. Bagi kalian yang ingin melihat konten-konten aku lainnya, ya ada di TikTok dan Instagram, itu juga linknya ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang terpanggil untuk subscribe, share, like, silahkan. Bagi yang mau komen di bawah, pasti aku baca, pasti aku balas. Makasih yang udah pada komen di bawah ya. Dan good luck untuk kalian dalam perjalanan jiwa kalian mengejar takdir kalian di sini ya. Ini sangat-sangat bagus, sangat positif. Aku doain kalian semoga bisa. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye PL1. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih deck yang ini adalah reading kalian tentang
apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian ya, file nomor 2. Kita langsung mulai aja dengan kartu tarotnya dulu ya. Aku shuffle sebentar. Oke, pile nomor 2. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya pile nomor 2 kartu-kartunya apa. Untuk tarotnya, nah apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian, pile nomor 2. Oke, kartu pertama kita punya Ace of Swords. Balik. Kita punya Seven of Swords. Kita punya Page of Cups. Five of Swords. Banyak energi pedang ya di sini, energi pikiran ya. Lalu kita punya The Devil. Oke, ya. Aku shuffle lagi beberapa kartu lagi ya untuk kalian. Ada pesan-pesan lagi untuk kalian pile nomor 2 tentang takdir jiwa kalian di sini. Kita punya Judgment kebalik. Oke, kita punya Eight of Cups kebalik. Lalu sebentar ada yang jatuh. Two of Wands. Bawah deck kita punya Six of Pentacles kebalik. Pile nomor 2 ini pesannya sangat kenceng sih ya, energinya udah aku ngerasa banget di sini. Pile nomor 2 ya. Oke, sebelum mulai aku scanning zodiaknya dulu seperti biasa di sini ya. Kalau zodiak ini tidak aku sebut bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, ini hanya energi yang dominan saja di sini, Sun, Moon, Rising ya. Yang pertama kita punya Capricorn dengan The Devil. Ya, ini sangat kenceng Capricorn di sini. Lalu air signs ya, Aries, bukan Gemini, Libra, Aquarius di sini sangat kuat. Ya. Lalu Pisces, Cancer, Scorpio juga sangat kuat di sini. Ya, itu aja kalau untuk zodiaknya. Oke, pile nomor 2 ini kalian ditakdirkan emang banyak banget melalui pelajaran hidup ya. Terutama ketemu dengan orang-orang yang jatuhnya menyakiti hidup kalian di sini, pile nomor 2. Ya, ini sudah sangat-sangat jelas banget aku ngerasain energinya di sini. Ya. Pile nomor 2 ini memang karmanya adalah untuk bisa melepas di sini, untuk bisa istilahnya pergi gitu. Ya, pile nomor 2. Banyak banget kejadian-kejadian dalam hidup kalian ini yang tidak adil terhadap kalian. Kenapa istilahnya kalian dicoba sama semesta gitu ya, dicoba sama Tuhan di sini? Bukan karena istilahnya mereka bukan karena yang di atas tidak sayang sama kamu, tapi kamu diminta untuk sayang sama diri kamu sendiri di sini. Pile nomor 2, karma tentang self love-nya sangat tinggi di sini. Ya. Takdir kamu di sini adalah untuk bisa menjadi seseorang yang sangat mencintai dirinya sendiri sehingga kamu bisa benar-benar terlepas dari segala sesuatu yang jahat atau toksik di sini, pile nomor 2. Itu sudah sangat jelas sih. Ya. Kalian pile nomor 2, aku ngelihatnya jalan takdir kalian cukup tebal di sini ya. Istilahnya mungkin
faktor ya maksudnya dalam perjalanan jiwa seseorang itu ada elemen elemen takdir, ada elemen free will gitu ya di sini. Aku ngelihatnya pile nomor 2 elemen takdirnya cukup tebal di sini. Ya. Ada semacam memang jiwa kalian itu harus menjadi seperti ini gitu aku ngelihatnya, ya. Kita punya Ace of Swords di sini. Ace of Swords kebalik. Pile nomor 2 ini jiwa kalian mungkin sekarang ya, sekarang ini masih merasa mungkin belum terlalu jelas gitu mau arahnya kemana. Meskipun mungkin kamu sudah punya kira-kira gambaran kamu ke depan ingin seperti apa di sini, ya. Tapi ingat pile nomor 2 ya. Entah kenapa semesta itu punya rencana yang istilahnya punya rencana yang terindah buat kamu di sini, terbaik buat kamu. Jadi itu bisa jadi berbeda dengan gambaran kamu di sini. Aku bilang aja ya maksudnya yang aku rasakan karena seperti itu di sini. Tapi tidak apa-apa ya, karena kadang kita ngerasa oke, kita bisa mendapatkan A gitu kan. Kita bisa mendapatkan A gitu. Tapi ternyata semesta punya A+ buat kita. Yang kita sebenarnya tidak ada kepikiran ke sana gitu maksudnya, ya. Pasang istilahnya ruang di mana kamu berserah di sini, semesta membawa kamu kemana, karena aku melihat tujuan kamu itu ada elemen takdirnya sangat-sangat tebal di sini. Lagi-lagi ya, gitu. Ace of Swords, kalau kalian belum merasa jelas di situ, tetap jalani aja sebisa kalian, seiring intuisi kalian mengarahkan kalian kemana di sini. Seven of Swords, aku ngeliat perjalanan hidup kalian memang lagi-lagi banyak ketemu dengan orang-orang atau situasi yang istilahnya menyakiti kalian, tidak adil sama kalian, atau menusuk kalian dari belakang. Ini macam-macam, entah mungkin dalam love life diselingkuhi atau dalam pekerjaan ditipu, gitu-gitu ya, semacam yang seperti itu di sini. Aku juga dapat nih uang dibawa kabur. Ada juga sorry. Ada juga yang uang dibawa kabur sama pasangan gitu. Di sini juga ada ya, pile nomor 2 gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa kalian karena memang diajarkan untuk benar-benar bisa self-love dan self-respect. Merespek diri kalian, mencintai diri kalian supaya ini semua tidak terjadi lagi ke kalian di sini pile nomor 2. Ya, beberapa dari kalian aku ngerasanya sudah belajar ini, sudah sangat-sangat belajar ini. Gitu ya. Tapi beberapa dari kalian masih ada di dalam energi yang ujung-ujungnya kalah lagi seperti ini. Five of Swords, kewalahan. Ya. Ujung-ujungnya selalu ngerasa dirinya dimanfaatkan, ditindas sama orang lain di sini. Pile nomor 2. Ya, sebagian dari kalian yang masih di dalam energi ini. Ya, beberapa dari kalian ini udah lewat. Gitu. Ya, takdir jiwa kalian ini memang harus kena kayak gini dulu. Harus kewalahan, harus kalah dulu di sini. Sampai apa? Akhirnya sadar. Ya. Pile nomor 2 yang masuk ke aku, ada Page of Cups di sini, entah kenapa, forgiveness, memaafkan. Takdir kalian itu supaya bisa melepas dan memaafkan di sini, pile nomor 2. Masuk ke aku juga, ya, pile nomor 2, kata maaf dari orang lain itu kita tidak bisa berekspektasi itu. Jangan expect orang lain yang selama ini sudah berlaku jahat kepada kalian atau salah kepada kalian untuk minta maaf ke kalian. Kita nggak bisa ekspektasi itu. Itu tidak realistis. Kalau misalkan memang orang itu ingin minta maaf sama kamu, dia akan datang sendiri. Bukan kamu yang ingin dia minta maaf sama kamu di sini, pile nomor 2. Ya, ini pesan untuk sebagian dari kalian ya, bukan semuanya. Masuk ke aku sangat kenceng di sini. Yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kontrol diri kamu sendiri untuk apa? Kamu yang maafin dan memaklumi orang ini, pile nomor 2. Supaya kamu jalan hidupnya. Supaya kamu bisa lepas dari jeratan toksik ini, devil ini. Kamu terikat di sini, pile nomor 2, sebagian besar dari kalian masih terikat dengan ego kalian di sini. Masih terikat dengan pikiran kalian di sini. Ya, kalian takdir dari jiwa kalian ini memang untuk akhirnya bisa lepas dari jeratan devil, dari jeratan istilahnya iblis ini ya, kegelapan ini, gitu. Dengan kalian yang akhirnya di sini ada judgment kebalik, bisa lebih mendengarkan
Apa kata malaikat kamu di sini? Pile nomor 2, secara intuisi, secara feeling aku ngerasa kuat, ya, tapi kalian terus tenggelam di dalam kegelapan pikiran kalian di sini, pile nomor 2. Ya. Lebih mendengarkan lagi apa suara hati kalian di sini. Itu karma kalian, pile nomor 2. Eight of Cups. Eight of Cups kebalik. Ini yang tadi aku bilang, pergi. Pergi dari situasi dan orang-orang yang benar-benar tidak ada manfaatnya buat kamu di sini. Bukannya kita memanfaatkan orang lain ya, tapi manfaat ini maksudnya dalam segi pertumbuhan perkembangan jiwa kalian di sini. Banyak dari kalian yang akhirnya stuck di situ. Demi apa? Demi orang lain di sini. Ya. Ini lagi-lagi ya, ini mungkin yang sedang kalian alami atau sudah pernah kalian alami di sini. Ini bagian dari takdir kalian. Ya. Gitu. Lagi-lagi ketemu, akhirnya kenapa kalian seperti ini? Tuhan kasih kalian cobaan yang sama terus dan lagi gitu di sini. Sampai kalian belajar. Sampai kalian belajar untuk cinta, sayang sama diri sendiri di sini, pile nomor 2. Sampai kalian paham, istilahnya kalau kalian sudah tahu orang itu mau jahatin kalian, mau istilahnya bertindak tidak adil sama kalian sudah dari awal bilang tidak. Kalian punya senjatanya di sini. Kalian punya pedangnya di sini, pile nomor 2. Gunakan pedang ini dengan bijaksana. Untuk apa? Kamu cut situasi dan orang-orang yang memang bukan terbaik dalam hidup kamu. Karena mereka akan menghambat perjalanan jiwa kamu di sini. Pile nomor 2, aku ngelihatnya, semesta punya rencana buat kalian. Two of Wands. Rencana yang sangat-sangat besar. Aku ngerasanya ini badan aku... gimana ya? Merinding dari ujung pala sampai ujung kaki ini, pile nomor 2. Ya, rencana besar dari semesta ada buat kamu di sini. Kalau kamu sudah bisa sembuh dari ini semua. Ya, bagi kalian yang sudah sembuh dari ini, selamat, congratulations. Kamu akan istilahnya dalam proses perjalanan kamu menuju jiwa takdir jiwa kamu, misi jiwa kamu di sini, pile nomor 2. Ya, tapi bagi kalian yang belum bisa ada di dalam energi self-love dan self-respect, masih ada energi di dalam kekalahan seperti ini. Lepas diri kalian ya. Kalau kalian harus pergi di sini. Maafin, memaafkan, dan belajar dari masa lalu di sini, pile nomor 2. Kita punya Six of Pentacles, kartu bawah deck. Kebalik, ini yang tadi aku bilang, energinya sama dengan Seven of Swords. Ya. Orang-orang yang memperlakukan kamu secara tidak adil. Dan situasi-situasi yang tidak adil buat kamu. Kamu harus bisa lepas dari itu. Ya. Four of Cups. Kebalik supaya apa? Kalian tidak kehilangan opportunity lain yang lebih baik. Ini bisa dalam hal apapun. Pekerjaan, percintaan, orang-orang yang lebih baik buat kamu sebenarnya masih ada di luar sana. Gitu ya. Kehilangan kesempatan ini karena kamu nyangkut di sini dengan energi yang seperti ini. Muter-muter di situ. Ya, pile nomor 2. Nih. Api kalian akan menyala lagi di sini, pile nomor 2. Kalau kalian bisa keluar dari sini, kalian punya api cahaya yang sangat, aku ngerasain cahaya ya, cahaya yang sangat luar biasa di dalam diri kalian di sini. Kalian tuh orang-orang yang sangat baik, pile nomor 2. Makanya mungkin kalian ketemu sama orang-orang yang manfaatin kalian, yang jahatin kalian. Itu untuk apa? Kalian harus baik dulu sama diri kalian sendiri. Sayang dulu sama diri kalian sendiri. Baru kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang sayang sama kamu juga secara tulus. Dan kamu juga bisa menyayangi orang-orang itu dengan tulus di sini. Saling support, saling sayang. Ya, kamu ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti itu juga. Tapi PR terhadap diri kamunya sendiri dulu di sini, pile nomor 2. PR supaya kamu lebih bisa berserah, berdoa juga di sini, meminta arahannya gitu loh. Naikin keyakinan kamu di sini kalau kamu istilahnya deserve, kamu berhak atas kebahagiaan kamu di sini, pile nomor 2. Ya. Takdir kamu itu untuk lebih bisa secara spiritual terhubung lagi sama yang di atas. Karena yang di atas punya rencana yang indah buat kamu, pile nomor 2. Ya. Bagi yang merasa hidupnya lagi buntu sekarang, minta arahannya, minta kekuatannya. Ya. Ini masuk ke aku soalnya pesannya buat kalian.
gitu. Ya, pile nomor 2 ini self love, self respect di sini. Sangat-sangat takdir kalian ini untuk mengubah itu menjadi diri kalian, versi diri kalian yang terbaik ini, dan kalian akan dipakai sama semesta untuk menjadi sosok yang luar biasa buat orang lain di sini. Ya, untuk menjadi sosok cahaya buat orang lain, pile nomor 2. Ya. Aku akan bantu kalian tentang lebih ke dalam takdir kalian secara jiwa ya di sini dengan Oracle. Pile nomor 2. Aku doa sebentar. Oke, takdir jiwa kalian. Apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian ya, pile nomor 2. Aku disuruh shuffle sekali lagi. Oke. Kayaknya sekali lagi deh. Oke, nggak usah. Oke, pile nomor 2. Yang tadi langsung mental ya. Kamu lihat sendiri, let go, lepas, pergi, walk away. Walk away from situation in order to resolve it. Yang tadi aku bilang, nih keluar, konfirmasi. Ya, belajar, nih orang juga pegang buku ya. Kamu belajar gimana caranya untuk melepas takdir kamu itu untuk bisa lepas dan pergi di sini. Ya, takdir jiwa kamu ini untuk apa? Mengubah kamu sampai kamu akhirnya bisa menjadi sosok jiwa kamu yang sebenarnya di sini. Mendengar panggilan jiwa kamu di sini, pile nomor 2. Ya, kita punya let go, kita punya heart's desires. Malaikat kamu, nih dengan kartu judgment ini ya, kamu sangat dijaga. Ya, karena semesta punya rencana buat kamu di sini. Rencana yang besar buat kamu dalam perjalanan kamu dijaga, diarahkan dan dilindungi di sini, pile nomor 2. Supaya yang istilahnya memang menjadi takdir kamu di sini itu bisa menjadi realita nantinya di sini, pile nomor 2. Dengan kamu bisa mengikuti apa yang jiwa kalian ada atau hati kalian inginkan. Ya. Gimana caranya kamu bisa tahu itu? Kamu self love dulu di situ. Yang tadi aku bilang, ya, kita punya author sama books di sini. Kalian, pile nomor 2 yang masuk ke aku, kalian adalah peran utama di dalam hidup kalian, pile nomor 2. Ya, kalian harus sadar itu. Bukan orang lain. Kalian nomor satunya. Peran utamanya di sini, pile nomor 2. Jangan pernah lupa itu. Ya, jiwa kalian ini, pile nomor 2 adalah jiwa yang penuh kebajikan, penuh wisdom dari semesta. Ya, jiwa kalian seperti buku. Di sini buku, ya, books. Tujuan jiwa kamu di sini nantinya, takdir kamu ini adalah untuk membagi kebajikan itu kepada orang lain, seperti aku bilang. Itu yang rencana semesta buat kamu. Tadi aku bilang. Ya, bisa jadi beberapa dari kalian nanti akan menjadi author of a book. Gitu, penulis buku di sini. Karena jiwa kalian ini seperti buku yang ingin mengekspresikan apa yang ada di dalamnya. Ya, di sini pile nomor 2. Aku melihatnya seperti itu. Ya, kita punya flower di sini. Kartu bawah deck flower. Flowers ini buat aku melihat benar-benar dapat gambaran bunga yang tadinya dari kuncup, dia tumbuh dan dia mekar secara indah gitu di sini. Ya, aku dapat penglihatan itu barusan. Kamu juga akan, takdir kamu di dalam dunia itu adalah untuk menjadi bunga ini. Dari yang tadinya dia masih kuncup, kecil, sampai akhirnya dia bisa bertumbuh dan mekar. Dan istilahnya aku merasakan energi percaya diri, self-love gitu ya, mencintai diri sendiri dan menjadi indah seperti ini. Dan orang lain akan melihat proses itu. Dan orang lain akan melihat kamu itu sebagai sesuatu yang indah buat mereka. Di sini pile nomor 2. Ya, support. Kita punya support. Apapun takdir jiwa kamu dalam kehidupan ini,
Tidak usah khawatir, itu akan kamu disupport sama yang di atas. Kamu disupport 100% file nomor 2. Secara apapun, secara spiritual, secara duniawi, keuangan, semua di sini masuk ke aku. Saatnya kamu menentukan pilihan kamu di sini. File nomor 2. Saatnya sekarang bagi kalian yang nonton video aku, nonton file 2, time to decide. Saatnya untuk membuat keputusan. Berdasarkan apa? Your heart's true desires. Apa yang hati kalian inginkan yang tadi aku bilang di sini. Ya, 2 kartu ini memang nyambung. Jiwa kalian itu jiwa yang penuh cahaya tadi aku bilang ya. Light and love, memang tujuan jiwa kalian, takdir dari jiwa kalian ini untuk membagi cahaya yang kalian sudah kembangkan di dalam diri kalian ini nanti dengan self-love, dengan self-respect. Ini yang kalian akan bagi ke orang lain juga di sini. Itu tujuan takdir jiwa kalian di sini. Untuk menyebarkan healing light. Cahaya yang bisa healing untuk orang lain. Dan cinta untuk orang lain. Bukan hanya orang lain, tapi juga bisa apapun lah. Dengan alam. Ya. Dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan dunia ini intinya. Gitu file nomor 2. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Jadi memang tujuan kalian adalah itu. Aku bantu kalian lagi terakhir dengan Oracle ya. Untuk pesan-pesan terakhir buat kalian tentang apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian di sini. Aku shuffle dulu ya. Berdoa dulu. Oke, apa yang tertulis dalam takdir jiwa kalian file nomor 2. Oke, sepertinya itu aja. Sorry. Oke, file nomor 2. Ya, ini beberapa kartunya sama kayak file nomor 1 ya. Mungkin terhubung file nomor 1 dan file nomor 2. Jika kalian ada yang merasa terpanggil untuk ketarik untuk file nomor 1, mungkin di situ ada pesan-pesan juga buat kalian ya. Tadi kartu pertama kita muncul snake ya. Nih. Kartu ini juga ada di file nomor 1. Jadi snake ini ya entah kenapa memang jatuhnya buat aku energi healing ya. Jadi kalian file nomor 2 ini memang akan semacam istilahnya menjadi light apa ya? Ini lagi-lagi file light worker sama healer gitu ya. Tapi kalian belajar gimana caranya bisa healing orang lain dengan kalian healing diri kalian sendiri dulu di sini. Dengan self love, dengan cinta yang kalian tumbuhkan di dalam yang akan akhirnya kalian berikan ke orang lain di sini file nomor 2. Kalian akan istilahnya takdir kalian itu memang untuk mengalami suatu perubahan di sini. Lepas kulit lama menjadi apa kalau ular itu kan ganti kulit ya. Kulit lama menjadi kulit baru di sini. Yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi di sini. Dan ini snake itu juga lambang healing ya. Ular itu lambang healing di sini. Ya, energinya sangat-sangat positif di sini file nomor 2. Medicine Mother ya. Ini memang lagi-lagi healer ya. Ini file nomor 2 banyak yang healer yang nonton file nomor 2 ini. Honor your inner knowing. Maksudnya kayak kalian itu memang ditakdirkan untuk istilahnya menjadi ya beberapa dari kalian mungkin ya ini masuk aku ya, ada yang dokter juga, perawat juga yang memang bener-bener atau apapun terapis gitu ya di sini. Ada yang kayak istilahnya semacam berhubungan dengan obat-obatan di sini, entah obat tradisional atau obat apapun di sini juga masuk ke aku ya. Maksudnya takdir kalian itu intinya memang untuk melindungi apa ya, merawat orang lain gitu loh di sini.
Aku merasakan sisi keibuannya sekali file nomor 2 di sini. Ini tapi bukan berarti yang laki-laki tidak bisa ada di sini ya. Maksudnya kalau yang laki-laki itu mungkin lebih, kalau bagi kalian yang laki-laki di sini mungkin lebih kayak ke sisi merawatnya. Kalian itu sangat suka merawat gitu loh. Merawat istilahnya ya apapun yang ada di dalam hidup kalian gitu di sini. Ya. Kita punya Mother Earth. Feel loved and comforted di sini. Di sini ada gambang apa ya, bola dunia. Di sini juga ada bola dunia di sini. Kalian memang ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa di sini, untuk menaikkan vibrasi dunia ini, file nomor 2. Ya, itu sudah pasti sih, sudah jalan hidup kalian di sini. Untuk membagi rasa cinta itu dan kenyamanan itu kepada orang lain. Kalian sangat-sangat nurturing, kalian sangat-sangat bisa merawat isi dunia ini, file nomor 2. Ya, kita punya elder. Dari pengalaman hidup kalian yang seperti ini, kalian akan sangat bertumbuh menjadi orang yang sangat-sangat dewasa. Dan tadi aku bilang, file nomor 2 adalah peran utamanya, tokoh utama dalam hidup kalian. Nih, elder. Elder kan pemimpin. Kalian itu yang istilahnya yang punya kontrol full atas hidup kalian. Kalian adalah leader dari hidup kalian, file nomor 2. Ya. Aku ngelihatnya perjalanan kalian ini akan banyak istilahnya mengubah hidup banyak orang di sini, file nomor 2. Ya. Aku sangat-sangat tersenyum ngerasakan energi ini sangat-sangat bagus ya. Gitu. Shaolin Master ini juga keluar di file 1 ya. Maksudnya di sini kalian akan membantu membawa balance ya, keseimbangan di dalam dunia ini karena kalian tahu rasanya diperlakukan secara tidak adil. Kalian tahu rasanya ada di posisi yang tidak adil dan menjadi kalian kalah di sini. Dan karena kalian tahu itu, kalian sudah belajar itu, kalian bisa mengajarkan orang lain dan itu akan membangun balance kedamaian di dunia ini. Ya. Ada gambar bola yin yang di sini buat kalian. Ya. Bawah deck kita punya High Priestess. File nomor 2, kalian seseorang yang punya intuisi dan feeling yang sangat-sangat kuat di sini. Punya bakat spiritual juga yang sangat kuat di sini. File nomor 2, aku ngelihatnya banyak yang sensitif, banyak yang ini ya. Gitu. Punya tingkat sensitivity yang tinggi. Pakai itu senjata kalian untuk apa? Menentukan pilihan-pilihan hidup kalian. Untuk jalan melangkah menuju takdir jiwa kalian di sini, file nomor 2. Ya. Nih, Autumn. Release the old and rest. Lepas yang diri kamu yang lama. Dan ambil nafas. Apa kayak istilahnya, rasakan itu loh. Kayak istilahnya, ya sudah. Maafkan, lupakan. Kamu akan berubah menjadi diri kamu yang baru di sini. Ya, release the old and rest. Tenang aja, nggak usah khawatir akan ke depannya kamu dijaga. Tadi aku bilang kamu disupport, diarahkan dan dijaga sama malaikat kamu di sini. Tenang aja, file nomor 2. Ya. Aku merasakan beberapa dari kalian mungkin ada yang gelisah, tapi tenang. Tenang dan yakin kalau hidup kamu itu seperti aku bilang, dijaga kok. Ya. Beberapa dari kalian ini ya entah kenapa ini juga muncul di file nomor 1 ya, Star Seeds. Kalian itu mungkin ya ini pesan untuk beberapa dari kalian yang merasa kalian mungkin tidak pernah yang namanya kayak merasa kayak menemukan rumah kalian gitu ya. Merasa kehilangan gitu, maksudnya hilang arah itu karena kalian sebenarnya seorang Star Seed di sini. Kalau kalian nggak paham arti Star Seed, bisa kalian Google sendiri maksudnya apa. Intinya leluhur kalian atau jiwa kalian itu datang dari galaksi yang berbeda, dari planet yang berbeda di sini, file nomor 2. Ya. Gitu. Kalian ada terlahir di dunia ini dengan jiwa kalian ada di sini untuk menaikkan vibrasi dunia ini, planet bumi ini. Karena di sini kan ada gambar 2 bumi tadi aku bilang ya. Tadi bola dunia gitu. Kalian memang punya tujuannya di sini untuk membagi cahaya dan cinta itu kepada dunia ini. Ya, ini konfirmasi lagi file nomor 3. Ini sangat-sangat luar biasa bagusnya file nomor 2. Ya. Aku sampai ya begitulah ya, banyak banget pesan yang masuk ke aku soalnya.
Ya, itu aja file nomor 2 pesannya untuk kalian. Em, aku sangat senang membaca kalian ini, energinya sangat-sangat light ya, cahayanya berasa banget di aku. Itu aja reading buat kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis. Semoga reading ini bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk subscribe, share, like, silahkan. Mau komen di bawah juga boleh, bagi pengalaman kalian. Pasti aku baca, pasti aku bales. Makasih yang udah sering komen di videoku. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk personal reading sama aku, nomor WhatsAppku ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang mau chat, silahkan jangan malu-malu untuk mau tanya-tanya. Mau DM aku juga bisa di Instagram. Untuk kalian yang mau mengikuti konten-konten pendek aku lainnya, ada di TikTok dan Instagram. Itu linknya juga aku sudah pasang di kolom deskripsi video ini ya. Terima kasih banyak, file nomor 2. Best of luck di dalam perjalanan jiwa kalian menuju takdir hidup kalian di sini. Aku pasti doain kalian file nomor 2 mencapai kebahagiaan kalian ya. Terima kasih banyak, file nomor 2. Good luck, sampai ketemu lagi. Semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye. Halo, file nomor 3. Bagi kalian yang memilih deck ini adalah reading kalian tentang em, apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian ya. File nomor 3. Tapi kita mau seperti biasa, mulai dengan tarotnya dulu. Kita lihat file nomor 3. Aku shuffle sebentar. Aku doa sebentar ya. Aku langsung ngerasa adem nih file nomor 3 ya. Kita lihat. Kartu pertama kita punya Seven of Pentacles kebalik. Six of Wands kebalik. Tadi ada Nine of Swords. Two of Pentacles. Four of Cups kebalik. Kita punya Nine of Wands kebalik. Kita punya Knight of Wands. Kita punya King of Swords kebalik. King of Wands kebalik. Two of Wands. Page of Wands. Ini banyak banget sih kalian. Pile nomor 3 nih tarotnya paling banyak di antara semua pile ya. Pile nomor 1 dan 2 tidak sebanyak ini. Kita punya Queen of Wands. Six of Pentacles kebalik. Oke. Bottom deck energy, Judgment kebalik. Oke. Oke. Ya, semoga kelihatan semua. Sebentar aku cek. Oke, pile nomor 3. Energi apinya berasa banget nih pile nomor 3 ya. Oke, sebelum mulai aku seperti biasa scanning zodiak dulu di sini ya, energinya. Kalau misalkan memang tidak ada zodiak kalian di sini aku sebut, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian. Itu hanya energi yang dominan di sini dan itu Sun Moon Rising ya, gitu. Yang pertama, fire sign sangat kencang di sini, Aries, Leo, Sagittarius ya di sini. Air juga sangat kencang, Gemini, Libra, Aquarius ya. Uh,
Itu sih sebenarnya mungkin Taurus, Virgo, Capricorn juga ya di sini. Itu aja untuk zodiaknya. Em, pile nomor 3 energinya sangat-sangat luar biasa bertabrakan ya di sini. Sebentar. Oke, pile nomor 3 ya. Aku merasakan energi kalian ini cukup sebenarnya jiwa kalian ini jiwa yang punya api yang sangat kuat gitu ya, membara gitu di sini. Punya semangat yang luar biasa, punya passion yang luar biasa di sini. Tapi kalian itu banyak banyak sekali terhalang ego sama pikiran di sini pile nomor 3. Ya. Aku nggak tahu kenapa takdir dari pile nomor 3 ini adalah aku nggak tahu kenapa ya energi seorang entrepreneur gitu loh masuk di sini. Ya, kalian itu kayak istilahnya em, akan punya suatu kesuksesan sendiri dan ini yang kalian bangun sendiri gitu loh dari nol. Entah kenapa aku ngerasa kayak gitu ya pile nomor 3 gitu. Ya, kita punya Seven of Pentacles di sini. Seven of Pentacles kebalik. Ya, beberapa dari kalian mungkin pernah berinvestasi atau mungkin pernah istilahnya mencoba menjalani sesuatu tapi mungkin tidak ada hasilnya atau hasilnya tidak sesuai ekspektasi atau bahkan gagal di sini pile nomor 3. Ya, karena ada kartu Six of Wands kebalik di sini. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Dan itu sangat-sangat menjadi beban pikiran kalian di sini pile nomor 3 dengan Nine of Swords. Ya, dengan Nine of Swords di sini. Aku melihat kayak kalian itu banyak apa ya, lagi banyak banget ada di dalam energi kayak menimbang-nimbang gitu ya dengan Two of Pentacles di sini, menimbang-nimbang kayak mana yang sebenarnya pilihan hidup saya tuh mau gimana, mau ke arah mana gitu loh di sini. Apa yang ingin saya lakukan sebenarnya. Gitu. Ya. Apa yang bisa benar-benar saya sukses untuk lakukan itu apa? Ya, pile nomor 3 aku ngerasa energinya seperti ini. Ya, Four of Cups kebalik. Kalian itu juga kayak istilahnya entah kenapa aku ngerasa kayak ngerasa dikejar-kejar sesuatu ya gitu pile nomor 3. Mungkin kayak ya eh ya masuk ke aku mungkin ya kesempatan itu kalau nggak dikejar ya kamu nggak bisa dapet. Semacam kayak gitu ya pile nomor 3 aku ngerasanya. Gitu. Kayak orang yang takut kehilangan kesempatan atau opportunity di sini pile nomor 3. Ya, jangan takut di sini pile nomor 3. Kalau misalkan memang kesempatan atau yang istilahnya kesempatan yang terbaik itu datang buat kamu, pasti akan datang kok di sini. Selama kamu tetap bisa menjalani segala sesuatunya sebisa kamu, tanpa kamu harus khawatir tentang ini. Gitu. Lepas kekhawatiran kamu di sini. Kasih ruang untuk semesta. Bisa bantu kamu di sini pile nomor 3. Berserah, belajar untuk berserah. Takdir kamu ini gimana caranya supaya kamu untuk belajar lebih berserah di sini pile nomor 3. Ya. Harus bagi itu, bagi beban kamu sama yang di atas gitu, sama semesta di sini. Ya. Pile nomor 3 nih orang-orang yang nggak bisa dikurung, yang nggak bisa dikerangkeng, maunya bebas gitu ya pile nomor 3. Aku sangat memahami sih, maksudnya ya makanya kalian aku ngerasanya itu jiwa-jiwa pengusaha, entrepreneur gitu ya di sini pile nomor 3. Gitu. Dan kalian punya semangat itu, kalian punya api itu di sini, tapi kadang bentrok sama nih, api Knight of Wands ya di sini. Kalian tuh sebenarnya orang-orang yang sangat punya ide-ide yang brilian. Gitu, punya sisi orang-orang kreatif nih pile nomor 3. Apa jiwa-jiwa kalian nih jiwa-jiwa ya kreatif dan ya seperti aku bilang tadi lah, ya. Gitu, tapi halangannya adalah ego, pikiran, ya kadang-kadang perkataan juga masuk nih ke aku. Kadang-kadang kamu yang kayak apa? Ya udah ngomong nggak bisa duluan di awal, ya. Kayak udah ngomong kayak ini sudah nggak mungkin apa segala macam gitu-gitu masuk ke aku ya di sini. Tapi takdir kalian untuk bisa membalance itu. Takdir kalian untuk bisa memutar balik, mengubah pola pikir kalian, mindset kalian, dan apa yang kalian ucapkan lewat mulut kalian ini karena itu bisa termanifestasi, bisa menjadi realita, kenyataan di sini.
Ya, ubah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses dengan apapun yang kamu mau jalanin ini, mindset sangat-sangat penting di sini. Mindset, ya, gitu. Pile nomor 3, King of Wands, kebalik di sini. Jangan ragu lagi sama-sama ide kreatif kalian di sini. Kalau kalian mau jalan ini, jalan. Pile nomor 3, pesannya buat aku di situ. Kalian punya ruang untuk banyak planning di sini ya. Apa ya, kalau kalian ingin sesuatu, ya sudah, langsung lanjutin. Kalian planningnya mau gini, begini. Tapi lagi-lagi, kasih powernya ini, bukan istilahnya, oke, kamu seseorang yang punya api di sini, tapi kalian sadar. Kalian tuh juga mesti sadar, PL nomor 3. Api kalian, ide-ide kalian, kekreatifan kalian ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari siapa lagi kalau bukan Tuhan semesta di sini? Untuk apa? Untuk kalian bermanifestasi di sini. Maka bersyukurlah kalian punya ide-ide ini, PL nomor 3. Entah kenapa masuk ke aku, kalian diminta untuk bersyukur di sini. Dengan kalian bisa bersyukur dan istilahnya lebih terbuka lagi secara hati dan pikiran, secara spiritual, lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, kalian pasti dibantu kok dalam masalah pikiran, dalam masalah berhadapan dengan ego kalian di sini, kegelapan kalian. PL nomor 3. Ya. Kalau keyakinan kamu naik, ketakutan kamu, keraguan kamu otomatis akan turun di sini, PL nomor 3. Dan kamu akan akhirnya bisa berjalan dengan ide-ide kamu. Dan ide-ide kamu jadi reality di sini. Jadi menjadi realita kamu. Takdir kamu di sini, PL nomor 3, adalah menjadi sesosok manifestor, PL nomor 3. Aku ngeliat itu sih. Ya. Takdir jiwa kamu ini untuk membuat sesuatu di dunia ini. Yang kamu bangun dari nol, PL nomor 3. Ini sudah menjadi rencana yang di atas buat kamu. Ya. Page of Wands, diri kalian itu jiwa yang sangat suka adventure, berpetualangan, mengeksplor sana sini ya. Aku ngerasain banget nih jiwa-jiwa pile nomor 3 ya. Gitu. Makanya kalian kebanyakan tidak bisa kerja dengan ya mungkin kerja di kantor yang istilahnya terkurung di situ ya, dengan jam kerja yang harus sekian, harus begini gitu ya. Kalian tipe jiwa yang ingin bebas gitu loh di sini, PL nomor 3. Ya. Banyak energi api soalnya di sini. Energi freedom, kebebasan, Queen of Wands, ada King of Wands, ada Queen of Wands di sini. Ya. Kalian ini sangat diminta untuk lebih balance akan istilahnya passion kalian. Ya, kalau kalian menginginkan passion kalian jalan, ya kalian mesti ambil tindakan ya di sini. Jangan takut, jangan ragu. Ya. Gitu di sini. Queen of Wands aku ngelihatnya sudah, kalau dalam segi menyadari dan menerima bakat kamu. Sorry, tadi aku agak diam sebentar ya. Menerima dan menyadari bakat kamu sudah oke di situ di sini. Tapi untuk ngambil tindakannya, mungkin kehalang lagi sama ketakutan, keraguan gitu loh. Ya karena mungkin ada kejadian juga yang di masa lalu mungkin ada mengalami kegagalan atau apapun di situ ya. Tidak sesuai ekspektasi. Ya, tidak usah khawatir. Kesempatan yang kalau mau datang ke kamu pasti datang kok. Dan kalau kamu bisa lihat itu, kamu bisa raih itu. Ya, nggak usah selalu kamu harus mengejar itu di sini. Karena aku ngerasa sesuatu yang kamu kejar-kejar ini jadinya kamu kecapean sendiri. Biarin itu datang ke kamu, lalu ketika itu ada, kamu ambil. Oke, saya jalan. Gitu. Ya. Ingat law of attraction. Kamu seorang manifestor, PL nomor 3. Penting banget secara mindset, ucapan, dan kamu gimana caranya bisa law of attraction di sini. Entah kenapa masuk ke aku, PL nomor 3. Bagi kalian yang nggak tahu istilah law of attraction atau LOA, silahkan Google di sini. Kalian bisa menarik opportunity itu dengan energi kalian sendiri di sini. Ya, itu sangat nyata PL nomor 3. Karena yang namanya bentuk uang, opportunity, atau apapun itu semua adalah bentukan energi di sini. Kamu bisa menarik energi dengan energi. Gitu, ya. Kartu bawah deck kita punya Judgment. PL nomor 3 diminta untuk lebih terhubung lagi sama malaikat kamu di sini. Ya.
Banyak dari kalian yang sebenarnya dikasih ide-ide atau itu sebenarnya lewat intuisi, lewat feeling ya. Kalian punya itu, kalian pakai juga di sini. Kalian kombinasikan, kalian combine dalam apapun yang ingin kalian achieve gitu ya. Ingin kalian apa sih? Achieve tuh bahasa Indonesianya apa ya? Yang ingin kalian capai dalam hidup, pencapaian hidup kalian gitu di sini. Ya, achievement, pencapaian hidup kalian di sini, kalian imbangkan itu dengan spiritual, maka itu akan luar biasa hebat di sini file nomor 3. Ya, the star, kalian file nomor 3 takdir kalian itu untuk menjadi seorang star. Ya, star itu bintang. Ya, bintang ini bisa dalam konteks macam-macam ya. Ada yang mungkin beneran jadi bintang, ya bintang nggak tahu deh, terkenal gitu ya di sini file nomor 3. Ya, dikenal banyak orang. Ya, file nomor 3 ini kayaknya feeling aku akan cukup dikenal banyak orang sih. Ya mungkin dengan usaha kalian, dengan bisnis kalian atau apapun ya di sini, dengan hasilnya nanti pencapaian kalian gitu ya di sini. Gitu file nomor 3 nih. Tapi kalian harus imbangkan itu dengan sisi yang tadi aku bilang. Ya, masalah ego, pikiran, perkataan, manifestasi di sini harus lebih mantap lagi file nomor 3. Ya, kalian seseorang yang kreatif dan luar biasa. The Star, Justice. File nomor 3 ini takdirnya memang kayak istilahnya apa ya? Semacam ya membawa balance di dunia ini juga loh. Ya, keadilan di dalam dunia ini juga. Dan kalian memang orang-orang yang fair, yang adil gitu ya. Aku ngerasain energi-energi orang-orang file nomor 3 ini cukup menjunjung tinggi keadilan dan fairness di sini. Ya, aku ngerasanya seperti itu. Ada the tower di sini. Jadi memang jalan hidup kalian ini file nomor 3 itu banyak momen-momen dimana kayak perubahan ya, perubahan demi perubahan terjadi di dalam hidup kalian ini untuk apa? Untuk membentuk kalian di sini menjadi sosok yang hebat tadi seperti aku bilang. Semesta punya rencana buat kalian, kalian pun istilahnya diberi kemampuan kreatif kalian ini untuk mencapai sesuatu di sini. Dan kalau misalkan yang kemarin, kalian yang sudah kalian bangun, menara yang sudah kamu bangun akhirnya ambruk lagi, itu tidak apa-apa karena ada menara yang kamu bisa bangun yang lebih bagus lagi dan lebih indah lagi file nomor 3. Kan tadi aku bilang, kamu yang ngebangun dari awal, dari fondasinya, sampai naik ke atas seperti ini nanti. Dan karena ini menjadi menara, tower kan kartu menara ya, menara yang tinggi, orang-orang bisa lihat kamu. Gitu. Ya, aku ngerasanya ini ya beberapa dari kalian calon orang terkenal ya ini ya, atau mungkin kalian sudah ada di posisi itu, ya itu bagian dari takdir kalian ya. Gitu. Ya, entah populer atau terkenal dari sosial media juga masuk ke aku di sini ya. So, punya presence, punya social media presence di sini masuk ke aku. Ya. Gitu. Tapi pesan-pesannya yang seperti tadi untuk mencapai sana, mencapai potensi tertinggi kamu lagi di sini file nomor 3. Ya. Lalu aku akan bantu kamu kasih informasi tambahan lewat Oracle ya. File nomor 3 di sini. Oke. Aku doa sebentar. Oke, apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian file nomor 3 ya. Kita lihat di sini. Sekali lagi, oke. Oke. Justice keluar lagi nih. Ya. Oke, pile nomor 3.
Kartu pertama kita punya body work. Ya. Takdir jiwa kalian ini mungkin ada yang berhubungan dengan, ini sebagian dari kalian ya, dengan body, dengan tubuh, raga manusia di sini ya. Gitu. Ini bisa macam-macam. Entah mungkin arahnya bisa energi healing, ya, olahraga, physical terapi gitu-gitu atau apapun di sini. Intinya kalian itu macam-macam ya. Ini juga berhubungan dengan badan, nggak cuman ini, tapi bisa juga jadi apapun yang aksesoris yang ada di badan kalian itu ya, entah pakaian, entah apapun di sini, fashion atau apapun ya, gitu. Di sini intinya sesuatu yang kamu bisa perlihatkan yang ada di badan kamu ke orang lain di sini. Itu kamu bisa menghilik secara energi juga di situ. Ya, apel nomor 3. Gitu. Flowers. Aku ngeliatnya apel nomor 3 ini juga, kan tadi aku bilang, mungkin kayak, kalau ini aku ngerasa yang energi star tadi ya, the star tadi, kartu star. Ya, kalian itu kayak ibarat bunga. Bunga yang istilahnya tadinya kuncup, jadi mekar, dan orang-orang lihat ya bunga ini kayak indah banget. Dan mereka suka, maksudnya mereka penggemar ya, mengagumi kamu gitu. Entah kenapa aku di sini ngerasanya apel nomor 3. Ya, gitu. Kayaknya bakal punya banyak ini ya, banyak penggemar atau semacam mereka terinspirasi dengan kamu gitu. Mana kamu bisa bertumbuh menjadi bunga yang indah di sini. Ya, children. Aku ngeliat beberapa dari kalian, takdir kalian itu untuk kayak istilahnya menjadi kayak istilahnya yang bisa kalian turunkan atau kalian ajarkan ke generasi-generasi di bawahnya. Di bawah kita maksudnya, di bawah kamu, sorry. Ya, gitu. Ya, entah ini ujung-ujungnya ke anak-anak, kamu istilahnya memang tujuan jiwa kamu, takdir itu, untuk ada sesuatu yang kamu lakukan kepada generasi di bawah kamu di sini ya. Karena ada kartu children di sini. Gitu. Kristal. Beberapa dari kalian mungkin punya koneksi dengan kristal, bisa merasakan energi kristal di sini, atau mungkin punya usaha atau bisnis kristal di sini, ya, gitu. Intinya, aku ngerasa entah kenapa masuk ke aku crystal children ya di sini kalian. Beberapa dari kalian ada yang crystal children di sini. Kalau kalian nggak tahu istilah crystal children apa, bisa di Google lagi silahkan crystal children maksudnya apa di sini, ya. Semacam ada energi indigonya juga di sini, ya, gitu. Ini kalian pal nomor 3. Sekarang bagi kalian yang melihat video ini, saatnya kalian menentukan pilihan. Bukan menentukan pilihan sih, tapi membuat keputusan di sini. Berdasarkan apa yang jiwa kalian inginkan pal nomor 3. Sekarang udah waktunya, ya, gitu. Kalian yang ingin jiwa kalian lakukan, yang sudah kalian merasa terbakar untuk melakukan itu, langsung lakuin aja. Nggak usah khawatir dengan kayak istilahnya, ya yang pernah kalian alami. Kalaupun misalkan kegagalan adalah suatu bentuk pelajaran di sini. Kalian selalu akan bisa belajar dari situ, dan toh juga kalian akan bisa bangkit terus dan terus di situ. Ya, orang-orang sukses di dunia ini pernah melewati kegagalan, pernah melewati fase di mana mereka ragu akan dirinya sendiri, tapi mereka bisa kalahin itu, lalu mereka bisa jadi sukses akhirnya. Kamu pal nomor 3 juga adalah seperti itu, ya. Lagi-lagi kartu di bawah deck kita punya Justice di sini. Entah kenapa apa yang kamu lakukan ke depan ini juga akan istilahnya menebarkan keadilan buat orang lain gitu ya. Protection buat orang lain dan fairness. Gitu aku ngerasanya seperti ini. Ya. Ini bagi kalian yang resonate ya sama ini. Gitu. Itu pile nomor 3. Aku akan bantu dengan pesan-pesan terakhir ya dari Oracle. Dari Oracle yang satu lagi ini. Buat kalian pile nomor 3. Aku doa sebentar. Oke, apa yang tertulis di dalam takdir jiwa kalian kalau nomor 3 ya. Ini aku connect dengan ancestors kalian, leluhur para penjaga kalian di sini. Pile nomor 3.
Oke. Yang pertama kita punya Mirror Guardian, ya. Pile 3 banyak diminta untuk refleksi diri lagi di sini. Ambil waktu, siapkan waktu khusus untuk refleksi diri kamu sendiri di sini pile nomor 3, ya. Lagi-lagi, masalah pikiran, perkataan itu akan tercerminkan ke kamu. Kalau kamu bisa negatif, kalau kamu negatif terus di sini dengan ketakutan, dengan keraguan, dengan apapun itu, kenegatifan kamu akan tercerminkan di sini, kepantul balik ke kamu, menjadi realita kamu. Tapi kalau kamu bisa positif, kamu bisa terus yakin dengan keyakinan kamu, dengan keimanan kamu, pile nomor 3 akan terpantulkan kembali ke kamu yang positif juga di sini, menjadi kenyataan buat kamu. Kamu diminta untuk refleksi diri kamu sendiri di sini, dan entah kenapa lagi-lagi di sini masuk ke aku energi fame, energi tenar ya, energi sukses yang kayak istilahnya dilihat banyak orang karena kamu sering berkaca di sini. Sering berkaca itu maksudnya literally berkaca ya, kayak penampilan kamu, menjaga penampilan kamu di sini pile nomor 3 karena kamu akan dilihat orang banyak di sini kayaknya. Ya, gitu. Lalu kita punya Traveler. Beberapa dari kalian memang takdirnya itu adalah untuk travel ke tempat-tempat yang berbeda di sini. Pindah-pindah tempat ya. Gitu. Kalaupun misalkan memang bukan kalian pindah-pindah lokasi di sini, untuk apapun yang kalian kerjakan ini, mungkin apapun yang kalian lakukan ini nanti takdirnya ini akan dilihat orang banyak, bisa jadi dalam konteksnya dunia di sini. Bukan hanya di kota kamu atau di negara Indonesia ini, tapi juga di dunia gitu ya di sini. Gitu. Skalanya skala besar di sini. Traveler ya, gitu. High priest. Aku tadi di sini dibilangnya intend and create. Kamu itu memang creator ya. Gitu. Kamu tuh pencipta sesuatu di sini pile nomor 3. Kreatif. High priest ini, dan tapi ini kreatif kamu ini akan cukup dilihat orang lagi-lagi, dan tapi juga di satu sisi bisa bermanfaat buat orang lain di sini. Tidak hanya sekedar buat kamu, maksudnya mencari duniawi, enggak. Tapi ada sesuatu yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain, aku ngerasanya. Ya, kita punya trader. Aku nggak tahu ya, ini exchange energy to create abundance. Jadi memang pile nomor 3, aku ngerasanya kalian ini emang takdirnya ini memang ya semacam buka usaha sendiri atau entrepreneur ya di sini. Trader, kalian yang paham istilahnya tentang masalah exchange, pertukaran energinya di sini. Ya. Gitu. Dan dari situ kalian akan belajar gimana caranya untuk bisa mendapatkan abundance buat kalian, kelimpahan kalian secara duniawi, materi di sini. Pile nomor 3. Ya, kalian orang-orang yang sangat-sangat bijaksana, pile nomor 3. Ya, pakailah kebijaksanaan ini, kebijakan kalian ini juga datangnya dari Tuhan semesta. Lagi-lagi, berterima kasih atas semua itu. Naikkan energi kalian, vibrasi kalian tumbuhkan lagi di sini pile nomor 3. Ya, dan lebih yakin lagi dengan diri kalian dan juga dengan semesta di sini pile nomor 3. Kalau kamu bisa menyeimbangkan semua itu, kamu akan menjadi sosok yang luar biasa powerful di sini pile nomor 3. Dan bisa menjadi terang buat orang lain juga. Ya, pile nomor 3 itu aja pesannya buat kalian. Kalian orang yang sangat-sangat kuat ya. Jadi jangan patah semangat, kalaupun gagal, terus coba lagi, terus usahakan lagi ya. Itu bagian dari perjalanan kamu. Itu aja pesan untuk kalian, pile nomor 3, itulah reading kalian. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai habis. Semoga reading ini bisa bermanfaat dan resonate sama kalian. Bagi kalian yang terpanggil untuk share, subscribe, like, silahkan. Bagi kalian yang merasa ingin komen, berbagi pengalaman, silahkan komen di bawah. Pasti aku baca, pasti aku bales. Terima kasih yang sudah sering komen. Dan bagi kalian yang terpanggil untuk personal reading sama aku, kita reading sesi 1 one-on-one juga bisa sama aku. Linknya, nomor WhatsApp aku ada di kolom deskripsi. Jangan sungkan untuk chat aku. Mau DM lewat Instagram juga boleh. Bagi kalian yang terpanggil untuk melihat konten-konten aku lainnya, konten-konten pendek aku lainnya, bisa cek Instagram aku dan TikTok aku. Linknya juga sudah ada di kolom deskripsi. Itu aja, dan lagi-lagi sekali lagi terima kasih banyak, dan good luck untuk kalian dalam perjalanan jiwa kalian ini menemukan takdir kalian ya.
Makasih dan semoga kita bertemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye, PL nomor 3.